Halo, berjumpa lagi dengan channel Ayah Kodir, channel petani, channel inspiratif, dan channel inspirasi bisnis. Buat teman-teman yang telah menyaksikan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membangun channel ini. Baik rekan-rekan, kita dengar dulu intronya. Baik, tayangan ini tidak disponsori oleh pihak manapun dan hanya ingin memberikan inspirasi dan informasi kepada petani. Semoga bermanfaat, dan apabila ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan membagikan kepada rekan-rekan agar lebih banyak bermanfaat. Langsung saja kita saksikan tayangannya. Dalam video sesi ini akan dibahas tentang pemupukan berimbang dan penjelasan tentang pupuk bersubsidi. Rekan-rekan pelopor untuk di kampung Kuriknam ini adanya petrayan, suatu solusi mungkin untuk sebuah mesin pengering. Mungkin biasanya bapak-bapak semua pada saat panen di musim rendeng kesulitan untuk menjemur. Ya, mudah-mudahan apa yang dibuat oleh Pak siapa? Saya perkenalkan diri, saya Irwan Pak, sebagai distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Merauke, yang memang untuk wilayah Kurik ini termasuk wilayah kerja saya. Jadi mungkin berkaitan dengan pupuk subsidi ini hampir di setiap kampung banyak permasalahannya, baik itu permasalahan dari kota pupuk subsidinya sendiri sampai dengan distribusinya. Seperti itu. Jadi mungkin harapan saya menjelaskan sekilas tentang pupuk subsidi itu seperti apa, dan mungkin dari bapak ibu bapak yang hadir semua ada unek-unek atau apa yang pengen disampaikan terkait dengan pupuk subsidi seperti itu. Jadi kebetulan Pak saya lupa bawa laptop, mungkin saya sekedar penyampaian saja lewat tablet. Jadi pemupukan berimbang itu adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan untuk mencapai peningkatan produktivitas yang maksimal. Jadi tanaman itu Pak sebenarnya perlu dipupuk secara maksimal. Nah biasanya bapak-bapak ini kan setiap tahun menyusun kuota RDKK. Jadi RDKK itu kan disusun dari hasil musyawarah kelompok tani, disampaikan ke Gapokdan nanti menyampaikannya ke PPL dan diinput ke dalam sistem namanya sekarang itu di 2021 ERDKK, Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Dari RDKK itu Bapak Ibu itu hanya sekedar usulan sebenarnya. Jadi apa yang Bapak Ibu susun di dalam RDKK itu usulan atas kebutuhan pupuk Bapak Ibu semua. Tetapi secara perjalanannya aktualnya itu secara RDKK itu tidak bisa dipenuhi 100% dari yang Bapak Ibu susun di dalam RDKK. Contoh mungkin tahun ini di 2021 itu urea itu mungkin dimasukkan di dalam RDKK 50 kilo 1 hektar. Terus di NPK-nya 350 kilo. ZA 50 kilo atau 100 saya lupa. Jadi itu terus SP36 tidak ada, sama organik variasi. Ada yang masukkan organik 500 kilo, ada yang 1 ton. Gitu. Ada yang cuma 200 kilo. Nah, dari yang apa yang Bapak Ibu masukkan di dalam RDKK itu tidak sepenuhnya bisa dipenuhi karena terkait tadi kuota secara kabupaten tidak cukup. Jadi secara total RDKK kabupaten itu 54.000 ton seluruh jenis pupuk. Tetapi
kita di Kabupaten Merauke 2021 ini hanya dapat kuota itu 11, kurang dari 11.000 ton semua jenis pupuk. Jadi 5 jenis pupuk Pak. Dari contoh kalau untuk urea mungkin sebanding Pak. Jadi NPKK-nya 50 kilo 4.000 sekian, alokasinya juga sebanding 4.000 karena memang ada pengurangan. Kalau dulu kan rekomendasinya 100 kilo. Nah, cuman rekomendasi pemupukan itu bukan dari kami Pak. Itu memang dari pusat melalui Litbang. Jadi dimasukkan 50 kilo. Nah, mungkin di awal-awal tahun Bapak-bapak semua bertanya, kok saya cuma dapat urea itu 50 kilo 1 hektar. Sedangkan memang yang di NTKK itu ya 50 kilo Pak. Pengecer juga tidak berani menyalurkan lebih apa yang ada di NTKK. Itu untuk urea. Jadi saya rasa kalau urea masih bisa tercover sesuai dengan apa yang ada di NTKK. Yang permasalahannya biasa kurang itu di SP36, NPK sama ZA. Kalau ZA ini secara keseluruhan itu total kebutuhannya 7.000 ton, saya baca Pak ya. Tapi kuota alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui dinas provinsi, dinas kabupaten itu hanya 100 ton Pak. Jadi kenapa di awal tahun kemarin Januari pengecer itu hanya kebagian 1 ton. Nah, pasti pengecer juga bingung, 1 ton ini mau dibagi ke siapa? Sedangkan mungkin binaan petani pengecer itu secara kelompok mungkin ada 200-an orang, 300. Bingung. Kembali lagi sama NPK. NPK mungkin di RDKK 350 kilo per hektar. Nah, ini tidak bisa juga dipenuhi 100% 350 kilo 1 hektar karena tadi kuota alokasinya. Jadi memang bukan karena pupuk langka, pupuk tidak ada, itu karena kita tidak bisa penuhi Pak. Kita karena kuotanya. Kalau dari segi barang itu dari gudang kita sangat full Pak. Bahkan sekarang ini sangat oversupply. Cuman dari kami sebagai distributor tidak bisa menyalurkan ke tingkat pengecer kalau kuotanya sudah habis. Gitu. Jadi karena kuotanya sudah habis, kita nggak bisa salurkan walaupun pengecer ini sudah minta tebus. Gitu. Cuman memang kita tidak berani salurkan karena yang bertanggung jawab siapa kalau kita salurkan. Seperti itu. Jadi memang harapan saya bahwa di petani ini memang kan selalu berbicara bahwa pupuk langka, pupuk kosong, pupuk tidak dipengecer. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui bersama bahwa pupuk kosong itu karena apa? Apa karena pengecernya tidak tebus atau karena hal-hal lain? Nah, yang sekarang terjadi ini karena kuota alokasinya yang sudah habis. Jadi memang contoh wilayah Kuring 6 ini memang secara garis besar Kuring itu sudah tidak bisa melakukan penembusan, pengecernya tidak bisa melakukan penembusan ke kami distributor. Jadi walaupun pengecer tidak teriak, kita nggak layan kecuali ada tambahan kuota alokasi tadi. Ya, Bapak Ibu mengerti kan? Ya, paham ya? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak Ibu nyusun RDKK, apa yang sudah disusun di RDKK, jangan Bapak Ibu anggap itu yang harus dipenuhi oleh pengecer. Ya, jadi ketika syukur-syukur Bapak Ibu kalau misalnya kuota alokasi tersebut itu bisa terpenuhi 100%, nah, mungkin bisa dikasih 350 kilo. Tetapi karena kuotanya yang hanya berkisar 25% dari kebutuhan itu, makanya mungkin dari pengecer ya kalau ngasihnya 1 sak 2 sak dibagi merata ke semua petani, nah mungkin itu dulu Pak yang dikasih. Dan Bapak Ibu jangan ngamuk juga ke pengecer, karena kadang ada di kampung-kampung lain sampai ngamuk ke pengecernya Pak, merasa bahwa dia sudah merasa menyusun RDKK tapi pengen mau minta haknya yang ada di dalam RDKK. Jadi saya sampaikan kembali lagi, kita menyamakan persepsi bahwa apa yang disusun di dalam RDKK itu rencana permintaan Bapak Ibu semua. Nah, kembali lagi kalau kuota alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat itu sesuai, pasti kita penyalurannya juga akan 100%. Seperti itu. Dan nanti di pengecer juga pasti akan bingung menyalurkan Pak kalau terjadi kekurangan begini. Pintar-pintarnya pengecer harus tahu. Jadi
dia kalau memang bisa kasih satu sak, semua harus merata satu sak dulu. Jangan ada yang dikasih berlebih dan lain-lain. Cuman kadang-kadang repot karena ternyata di RDKK 2021 ini banyak yang kita temui namanya petaninya sudah tidak domisili di kampung tersebut, tetapi ada di dalam RDKK namanya. Nah, itu juga yang menjadi masalah. Gitu. Terus lanjut. Jadi untuk pengertian pemupukan berimbang, Bapak Ibu, tadi sekilas masalah pupuk subsidi, Pak ya. Jadi pemupukan berimbang ini pemberian pupuknya itu mempertimbangkan kebutuhan tanaman dan status tanah arah tanah. Jadi kebutuhan tanaman di situ ada dua diperlukan, ada makro primer dan ada sekunder. Nah, yang mana yang dimaksud makro primer yaitu pupuk kimia tadi, Pak. Jadi NPK itu yang termasuk kebutuhan tanaman untuk makro primernya. Jadi yang perlu diperlukan tanaman, yang mungkin kalau yang mikro sekunder, yaitu tadi ada organik, ada mungkin kaptan dan lain-lain. Itu yang sejenis atau pupuk hayati seperti itu. Nah, fungsi unsur hara bagi tanaman yaitu membuat tanaman hijau lebih segar, mempercepat pertumbuhan tanaman juga, komponen pembentuk protein, asam amino dan klorofil. Itu untuk N-nya. Dan untuk fosfor memacu sistem perakaran yang baik dan berperan penting dalam pembentukan bunga dan buah. Minta maaf Bapak Ibu ya, saya ini tidak tampilkan slide-nya, karena saya bawa tab saja. Jadi memang untuk meningkatkan produktivitas tanaman Bapak Ibu semua, perlu kiranya pemupukan itu harus maksimal Bapak Ibu. Jadi mungkin misalnya kalau Bapak Ibu semua dapat pupuk hanya 100 kilo mungkin, Bapak mungkin secara swadaya menambahkan, mencari alternatif lain yang bisa meningkatkan memenuhi kebutuhan pupuk tersebut, padi tersebut, tanaman. Jadi begitu Pak. Jadi tidak hanya kita berorientasi sama pupuk subsidi, karena selama ini 3 tahun terakhir ini kuota subsidi kita itu begitu saja, tidak ada tambahan yang signifikan, tetapi luasan lahan ini semakin bertambah. Dari sisi kami memang kita bukan hanya mau pengen jual pupuk non subsidi Pak, tapi kita pelan-pelan berdayakan bahwa dengan pemakaian pupuk non subsidi yang jelas kualitasnya sudah terjamin, apalagi kan kita pabrik negara Pak, dari pupuk Indonesia, dan itu apa yang diproduksi oleh pabrik itu kan sudah jelas kualitasnya. Itu kita sudah uji coba di tempat lain, ada memang peningkatan produktivitas yang luar biasa Pak. Jadi mungkin yang dulunya hasilnya 4 ton sampai 5 ton, sekarang bisa menembus di angka 8 sampai 9 ton. Dan di Merauke ini syukur alhamdulillah ada di Tanah Miring SP9 itu ada yang tembus sampai 9 ton Pak. Pak itu kita punya demplon seperti itu. Dan memang dari pupuk ini sangat penting. Selain memang ada hal-hal lain yang membantu peningkatan produktivitas tersebut. Ya, mungkin juga sekilas Pak, karena ini saya tidak tampilkan slide, jadi saya cuma hanya mau menyarankan ketika Bapak Ibu dapat pupuk, misalnya Ponska Pak ya, sekarang ini di Kabupaten Merauke karena kuota alokasi kita yang sangat minim. Nah, ada banyak beredar itu di kawasan Purik, Tanah Miring, Semangga, Jagebom itu Maling, itu banyak beredar. Kita juga tidak bisa katakan pupuk abal-abal, tapi memang banyak beredar barang ini, dan itu bukan produk dari kita. Jadi bukan produk dari pupuk Indonesia. Itu misalnya kayak Ponska Pak. Ponska sekarang banyak beredar namanya pupuk non subsidi, tapi namanya hampir sama, hampir mirip.
mungkin karungnya persis warnanya biru, sama seperti Polska subsidi, tapi itu tulisannya Polska. Bisa juga Polska, bisa juga Polska tidak ada hanya, dan banyak merek itu. Nah, itu yang saya tidak melarang Bapak Ibu, silakan kalau memang mau beli. Cuman saya hanya menghimbau dalam pembelian pupuk, baik itu pupuk subsidi maupun pupuk non subsidi, Bapak Ibu harus mencermati kandungan yang ada di dalam kemasan ini, kandungan yang terkandung di dalam pupuk tersebut. Jadi Bapak Ibu harus tahu, jangan hanya karena melihat mungkin bahasanya pupuk non subsidi, tapi karena harganya murah, di atas harga pupuk subsidi, tapi di bawah harga pupuk non subsidi kita. Nah, Bapak beli, tetapi karena kurang pengetahuan, kurang pemahaman, Bapak pakai campur ini. Mungkin kalau masih dicampur dengan pupuk subsidi masih ada reaksi, tetapi kalau murni pakai barang tersebut, saya nggak tahu. Tapi karena ada beberapa terakhir ini banyak komplain yang masuk ke saya bahwa pikirnya barang itu barang kita, mengatakan bahwa tidak ada efeknya sama sekali, seperti itu. Jadi saya hanya menghimbau bahwa sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat, bisa lihat enggak Pak? Kelihatan Pak. Ini Pak, jadi Polska, misalnya Polska. Nah, tidak ada N-nya Pak, tapi bahasa di luar ini yang beredar ini pupuk non subsidi. Nah, makanya saya bilang, saya tidak melarang, kalau itu kan kembali ke Bapak Ibu semua, kalau mau membeli monggo, tapi saya hanya menghimbau bahwa apa yang terkandung di dalamnya Bapak Ibu harus tahu, supaya tidak kejadian kayak kemarin-kemarin ada yang komplain sampai ke Pak Bupati, Pak Wakil. Nah, itu komplainnya ke kami juga bahwa pikirnya itu barang dari kita, padahal bukan Bapak Ibu, bukan produk dari Indonesia, karena yang beredar ini tidak memberikan efek sama sekali ke tanaman, seperti itu, dosisnya kurang atau apa. Jadi memang pintar-pintarnya Bapak Ibu semua melihat. Nah, saya rasakan pengecer ini kita, Pak Gapoktan kan merangkap sebagai pengecer, beliau sangat paham masalah-masalah pupuk yang ada di kita, seperti itu. Jadi ini Pak, banyak merek, ada Polska, ada yang ini dulu yang karung merah. Nah, kalau ini pupuk non subsidi kita, namanya Polska Plus Pak. Jadi Polska Plus, tetapi ada yang dimirip-miripkan juga dengan Polska Plus. Nah, ini namanya pupuk NPK Polska, tapi itu bukan produk dari pupuk Indonesia, seperti itu. Nah, mungkin siapa tahu ada beredar di kurir sini, monggo Bapak Ibu silakan teliti lebih cermat, pahami apa yang terkandung di dalam. Dan mungkin ini Pak, saya rasa kalau masalah pupuk ini di kampung ini paling banyak masalahnya, Bos. Di kampung ini paling banyak masalahnya. Jadi barangkali ada kita mau diskusikan terkait pupuk, ya monggo, saya siap terima masukan, terima saran atau kritik, monggo Pak.